Ini pakai gini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, RSSA. Jumpa lagi di acara Dialog Interaktif Promosi Kesehatan RSSA di Radio PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar bersama dengan saya Evelyn yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Irwan Adi Nugroho dari instalasi Ramejalan. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi Mbak Evelyn. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ini dokter akan sharing tentang informasi terkait kesehatan mata ya dok ya. Betul sekali Mbak. Baik, boleh dok silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pagi ini saya akan berbicara mengenai kesehatan mata. Sebenarnya kenapa sih kita harus memperhatikan kesehatan mata? Karena kita tahu ya kalau misalkan mata itu merupakan salah satu aset untuk masa depan. Dengan kesehatan mata yang baik, untuk masa depan kita juga lebih baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan beberapa materi ya. Jadi tentang bintitan. Bintitan sendiri itu kalau kita tahu itu sebenarnya ada dua macam. Jadi ada yang namanya hordeolum, ada yang namanya kalazion. Tapi pada orang-orang awam biasanya mulai hanya bintitan aja. Gitu. Sedangkan penyebabnya sebenarnya berbeda ya. Kalau misalkan yang bintitan yang karena infeksi itu biasanya kita sebut dengan hordeolum. Kalau yang bukan infeksi itu dia kalazion. Bedanya di mana sih antara hordeolum atau kalazion sendiri? Kalau misalkan hordeolum itu kan kita tahu tadi kan saya sebutkan bahwa itu merupakan akibat dari infeksi. Jadi gambaran klinis atau gambaran yang dikeluhkan pasien itu biasanya bengkak, merah, nyeri itu yang udah pasti muncul ya. Jadi kalau ada pasien-pasien atau keluarga dari bapak ibu sekalian di sini yang merasa kok mata saya bintitan dan rasanya nyeri, itu biasanya kita sebut dengan hordeolum. Biasanya juga kelopak mata itu jadi merah gitu mbak. Tapi kalau misalkan yang kalazion itu biasanya hanya benjol aja ya, ada bengkak tanpa adanya rasa nyeri dan tidak ada warna kemerahan. Jadi harus kita bedakan di situ. Jadi kapan kita bilang ini hordeolum, kapan kita bilang ini kalazion ya dari itu tadi gambarannya. Dia kemerahan kah, nyeri kah? Kenapa harus dibedakan? Karena memang tata laksana akhirnya atau terapinya itu juga nanti ada sedikit perbedaan di situ. Bedanya di mana? Karena penyebabnya sendiri itu yang menyebabkan nanti terapinya berbeda. Kalau misalkan hordeolum, ini kan tadi saya bilang ini infeksi ya. Ini yang kena itu adalah kelenjar air mata. Jadi di situ ada Zeiss sama MOL. Di situ terjadi penyumbatan dan ada istilahnya penumpukan dari bakteri. Nah itu harus kita eliminasi dulu bakteri-bakterinya, kita kurangi. Pakai apa ya? Jelas pakai antibiotik. Jadi yang jelas kalau misalkan hordeolum harus kita berikan obat antibiotik, juga kita berikan kompres hangat. Nah di sini yang kadang orang-orang itu agak salah ya. Beberapa kasus itu mungkin beredar kabar di luar kalau misalkan ada keluhan di bagian mata tuh selalu deh pasti direndam pakai air sirih atau misalkan pakai air daun herbal yang lain. Nah itu justru salah ya karena kita nggak tahu. Ya? Iya mbak, itu justru salah ya karena bener sih herbal mungkin daun sirih itu punya efek antibiotik atau antiinflamasi, tapi kan kita tidak tahu proses pengambilannya. Apakah daun itu tadi dia bersih atau tidak, terus bagaimana cara kita merebusnya kan kita nggak tahu. Kalau misalkan itu hanya ditaruh di air aja dan memang kita tidak bisa memastikan itu bersih, yang ada malah infeksinya akan bertambah parah. Betul banget itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan memang infeksinya sudah kita atasi, kita juga bisa menambahkan dengan kompres hangat. Untuk apa sih kompres hangat? Itu untuk melebarkan pembuluh darah yang ada di bagian kelopak mata, sehingga kumpulan dari bakteri yang terkumpul tadi, yang penyumbatan tadi itu juga bisa istilahnya meluruh sendiri gitu. Nah kalau misalkan yang kalazion itu kan memang bukan infeksi, dia itu memang penumpukan atau istilahnya kalau kita clotting ya atau kebuntuan dari saluran kelenjar minyak sebenarnya sebasius itu kelenjar minyak yang ada di kelopak mata. Nah itu kita biasanya kompres hangat dulu. Biasanya tanpa obat antibiotik pun dia akan hilang sendiri. Di situ bedanya. Jadi kadang kalau ada pasien merasa, oh kok aku bintitan, benjol, merah, nyeri, kok dikasih dikasih kompres hangat tidak hilang gitu ya. Kita
itu biasanya memang karena kalazion. Tapi kalau misalkan udah nih kita kompres terus hilang sendiri, ya itu yang kalazion tadi gitu. Terus apa aja sih terapi selanjutnya? Itu selain dari antibiotik dan tadi kompres hangat, selanjutnya bisa kita lakukan terapi pembedahan. Tapi tenang, pembedahannya bukan pembedahan besar ya seperti operasi besar ya. Ini cuma di sayat kecil. Kita sayat kecil untuk mengeluarkan, karena isi dari bintitan itu atau benjolannya sendiri itu merupakan pengumpulan nanah ya. Jadi nanah itu harus dikeluarkan. Semakin lama tidak dikeluarkan ya otomatis dia akan semakin istilahnya makin besar, menumpuk dan menggaung. Jadi nanti makin lama makin besar. Oke, berarti kalau gitu itu nggak boleh dipencet ya dok ya, bukan kayak jerawat gitu ya? Nah ini juga beberapa yang mungkin sedikit agak mispersepsi ya dari pasien-pasien. Biasanya dari masyarakat umum itu masih awam gitu ya? Ya, kadang kan, waduh ini ada benjolan, mungkin dirasa seperti jerawat aja, karena biasanya bintitannya kan nggak terlalu besar. Ada bintik putihnya, dikira ini jerawat, kita pencet pecah gitu kan. Sebenarnya jangan ya, kenapa? Karena satu, bakteri itu bisa makin menyebar kemana-mana gitu ya. Di kelopak mata itu kan dia tidak hanya satu kelenjar, tapi kelenjarnya ada banyak. Jadi kalau misalkan satu tadi pecah, dia bisa menyebar yang lain, malah nanti bungkaknya makin besar dan luas. Yang kedua, pecahnya yang tidak teratur, maksudnya kita pecahkan sendiri tanpa menggunakan alat misalkan pisau gitu ya. Kalau kita kan menggunakan pembedahan menggunakan pisau kecil gitu ya. Nah itu lukanya kalau penggunaan pisau itu dia lebih simetris, lebih bagus. Jadi kalau bisa dikatakan estetikanya nanti hasilnya lebih bagus dibanding kalau kita pecahkan sendiri gitu ya. Karena kalau kita pencet dan kita pecahkan, luka yang terbuat itu tidak akan lurus, tapi dia akan seperti robekan. Nah itu yang menyebabkan nanti di kelopak mata bisa muncul, kalau istilah di kedokteran psikatrik, atau biasa kita sebut dengan jaringan parut. Itu yang agak apa ya istilahnya, ya jangan sampai lah kita cuma bintitan ternyata mata kita punya jaringan parut yang besar, iya infeksi parah juga gitu. Karena biasanya itu ada yang dicubles pakai jarum pentul loh dok, kayak gitu tuh. Nah sebenarnya kalau tekniknya mirip ya dengan pembedahan kita, cuma kalau dengan jarum pentul itu kan kita nggak bisa pastikan itu steril ya. Itu sih yang lebih penting. Jadi udah kalau misalkan ada keluhan seperti itu mending ke tenaga medis ya, boleh ke terserah mau ke dokter, mau ke perawat boleh, atau misalkan mau berobat ke polimata kita juga kita akan sangat terbuka ya untuk kasus-kasus seperti itu. Daripada terlanjur ya dok ya, Ya mending mencegah daripada mengobati. Nah lebih baik mencegah gitu, betul sekali. Berarti nggak ada kaitannya ya dok ya sama mengintip. Kalau kata orang Jawa nih katanya, oh kalau mengintip kan nanti bisa bikin pipitan gitu. Mitos ya. Berarti ya dok ya? Oh itu jelas mitos mbak, jelas sangat mitos ya memang. Kenapa sih kok banyak orang juga berpikiran bahwa mengintip itu jadi bintitan gitu, kita juga nggak paham ya sebenarnya. Kalau yang mau kita pastikan itu sebenarnya menyebabnya adalah kotor. Jadi tangan kita yang kotor, ngucek-ngucek mata itu yang menyebabkan bisa terjadi bintitan tersebut. Jadi kalau nanti ada mitos lagi, wah ini sering ngintip gitu ya, itu sebenarnya nggak benar ya mbak, karena memang sebenarnya hanya karena hygiene atau kebersihan tangan. Seperti itu. Berarti pengobatannya langsung dibawa ke medis gitu ya dok ya? Iya, kalau saran kita sih daun sirih ataupun bawang. Iya. Katanya bawang itu dok. Iya betul. Saya juga masih sering mendengar juga ya. Jadi kalau ada orang bintitan tuh sering dikasih bawang putih tuh ditempel-tempel di situ. Memang kalau kita lihat ke belakang, bawang putih itu memiliki antioksidan sih sebenarnya mbak. Jadi memang sebenarnya baik. Cuma kalau misalkan tadi yang saya sebut ya, kita tidak bisa pastikan itu bersih atau tidak. Sebaiknya jangan. Gitu lebih baik ya bawang putih digunakan untuk masak mungkin ya. Jadi lebih masak itu lebih enak, lebih bergizi gitu. Oke, sesuai porsinya masing-masing. Iya ya? betul. Nah kalau itu udah sembuh di bintitannya itu apa ada cenderung kena lagi dok? Ya, kalau kita menyebutkan rekarensi ya atau terulangnya kembali kejadian tersebut sih tetap bisa. Ya ibarat kata misalkan kayak kulit kita kemarin kita jerawatan sembuh nih mulus banget, terus bisa kena lagi karena memang tangan kita kotor sering kita kopek-kopek. Nah sama bintitan juga sama. Kalau misalkan kita sudah sembuh secara sempurna, kelopak mata kita sudah cantik lagi, sudah bersih lagi, tetap kok kita masih tetap bisa kena. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan tangan sih. Makanya kan kita juga lihat ya di RSSA ini banyak tuh 5 moment untuk cuci tangan. Jadi itu tidak hanya untuk kebersihan software, tapi juga kelopak mata itu juga bisa dari situ. Oke, betul. Selain dari kebersihan tangan, apa dari pembersihan mata itu juga pengaruh dok? Seperti contohnya, ini cewek-cewek kan biasanya pakai maskara nih dok. Misal ada yang bersihnya nggak bersih gitu, itu pengaruh nggak ke bintitan kita? Iya, itu juga pengaruh mbak. Jadi seperti saya sebutkan di awal tadi ya, untuk kalazion itu kan memang adanya kebuntuan dari kelenjar minyak ya, sebaceous. Itu ada di ujung-ujung dari kelopak mata yang munculnya di bulu mata.
Nah, kan kita tahu ya kalau cewek-cewek itu biasanya masang eyeliner di Iya. situ, betul ya? Tapi nggak bersih Maskara ya. gitu. Nah, kalau misalkan itu nggak bersih ya dia akan membuntu di situ, Masuk berarti. masuk di situ. Kalau misalkan memang tidak ada bakteri, maksudnya sisa-sisa maskara, eyeliner itu masih ada di situ, tapi tidak ada bakteri, mungkin tidak akan muncul kalzionnya. Tapi kalau sudah muncul bakteri, bisa jadi kalzion, bisa bahkan jadi hordeum tadi. Gitu. Oke. Jadi memang harus dibersihkan secara sempurna untuk terutama para ibu-ibu dan mbak-mbak yang memang menggunakan ini ya maskara, eyeliner, eyeliner, gitu ya. betul. Gitu. Sama halnya kayak softline berarti ya dok ya. Ya kalau softline, tapi kalau softline kan memang pengaruhnya ada di kornea mata ya. Kornea. Kalau ini adanya di kelopak mata. Oke, seperti itu. Jadi memang infeksi ini ada yang bisa disembuhkan lewat kompres air kompres Air hangat. sedikit air hangat ataupun langsung ke dokter aja mending ya dok ya. Iya. Yang langsung Kalau saran saya sih memang selagi pelayanan kesehatan tersebut mudah dijangkau, ya alangkah baiknya kita memang ditangani oleh mending tim langsung ke medis. sana. Ya. Soalnya yang ditangani langsung. ya. Ditangani langsung. Tapi kalau misalkan yang muncul bigitan yang seperti saya bilang tadi yang tidak ada nyeri, nggak ada kemerahan, Jadi bengkak gitu. angka bengkak itu mungkin mau Langsung dicoba dikompres, kompres hangat air dulu hangat. boleh. Nanti Berapa kalau lama memang itu, Dok? untuk kompresnya, biasanya sehari kita tiap masing-masing 4 jam ya. 4 jam. Jadi sehari 4 jam sekali kita kompres dengan air hangat. Hangatnya benar-benar hangat kuku aja, jangan panas. Karena kalau panas nanti takutnya malah melepuh. Iya, nih Gitu. benar-benar. Ya. Oke. Oke, jadi demikian informasi ini tadi dari Dr. Irwan Adi Nugroho dari instalasi rawat jalan tentang kesehatan mata ya dok ya. Ya. Semoga dialog interaktif ini dapat bermanfaat bagi pendengar kita semua. Sekian dari saya Evelyn dan sampai jumpa di dialog interaktif PKRS RSSA. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.